harus cari tahu passion kita apa dan jadi berkat. Bukan ke kita fokusnya, tapi ke banyak orang. Ya. Nanti ya, begitu kita ke banyak orang, gue ngerasain banget. Begitu kita ke orang lain, kita tuh kayak akan dibawa sama Tuhan ke yang kita mau tuju awalnya. Berkatnya, bonusnya, dan segala macam. Itu yang firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Itu jadi kehidupan buat gue, bro. Cici Rono Telu, podcast Tigna Kumaku. Halo bro, Medi. Hai, Stephen Susilo. My God, apa kabar, brother? Baik. Ini ngapain kita pakai masker ya? Ini kan katanya social distancing, jadi mencegah roh-roh corona, bro. Oh, tapi ngomong-ngomong kan kita online. Tapi kita jaraknya kurang dari 1 meter loh ini, gue sama iya, handphone. deket banget ya. Buka aja lah ya, bro. Aduh, biar Panas gantengnya udah. kelihatan. Buka Panas. aja, bro. Gila, jenggotnya penuh Kumisan sekarang, kemuliaan. bro. Laki banget ya sekarang ya. Iya, gue juga nih agak kumisan biar laki kayak lu, bro. Apa kabar, brother? Gimana? Oke, gue kenalin dulu ya. Ini teman gue namanya Medi Harimisa, betul kan? Bener lah, nggak ganti, brother. Itu nama apa? Manado ya? Harimisa. Manado. Harimisa tuh Sangir. Oh. Sangir tuh kayak pulau di atas Pulau Sulawesi. Oh gitu. Gitu. Lu batuk, gue menjauh nggak nih? Itu ludahnya muncrat. Biarin lah ya, persaudaraan kita lebih kuat dari corona. Iya. Nah, gimana? Sekarang lagi di mana? Jakarta? Aku lagi di Jakarta, bro. Sebenarnya ini pinggiran Jakarta ya, Bintaro. Jakarta Coret lah. Ngapain? Kegiatan sekarang ngapain? Aku sekarang lagi social distancing, bro. Lagi WFH, work from heart. Work from home. Aduh, kerja dari rumah, brother. Gara-gara program pemerintah juga kan, mencegah penyebaran. Sangat tersiksa ya. Waduh, brother. Lu event banyak batal nggak? Banyak. Selamat datang di Corona. Aduh. Dunia, gue berapa? Dunia sih. Pandemik loh, brother. Gokil ini. Jadi gue karena event-event batal, pelayanan batal, training-training batal. Jadi di rumah aja. Gitu. Ikut pemerintah toh. Masih gitu. pelayanan anak ya? Waduh. Masih ini tahun 2020, tahun ke-16, brother. 16 tahun? Gila. 16 tahun. 16 tahun loh, nggak kerasa loh. Maaf, ini bukan sponsor. Aus. Makanya sediain kayak gini dong. Oh iya. Ini juga sponsor nih. Apa nih? Komax. Oh, Komax. Bukan gue punya, sponsor. Gue dulu punya. Sekarang udah ya terbawa cuaca juga kan. Lu di kantor ini asik banget. Enggak, ini di rumah. Oh, rumah. Kota Baru? Bukan, sekarang pindah Taman Kopo. Luar biasa. Tuhan berkati. Speak Amen. Movie. Haleluya. Gitu, brother. Jadi sibuk-sibuk. Ya, lagi nggak sibuk aja sekarang. Jadi ngerjain planning dari kamar aja. Dari rumah aja. Oh, gitu. Gimana sih ceritain awal mula kok bisa terjun di pelayanan anak tuh gimana? Wow. Pelayanan anak pertama kali ya? Ya. Jadi 2002 itu di Manado dibikin KKR. Nah, yang bikin tuh gereja di Bandung. MDC, Fajar Pengharapan. Itu berapa tahun yang lalu? Waduh, 2002 berarti. Oh, 2002. 2002, 18 tahun lalu, brother. Wah, gila, udah tua banget ya gue. Itu kalau anak bayi sekarang udah Sweet 17. Sweet 17, udah gue ngisinya udah opa-opa. Terus bikin KKR, Pak Bambang Wijaya di sana yang bikin. Jadi mereka bikin 3 hari gitu. Itu gue masih kelas 2 SMA. Iya, gue inget banget tuh kelas 2 SMA. Jadi KKR itu pas aku SMA, terus di KKR itu dibikin biasalah altar call gitu. Siapa yang mau menyerahkan hidup melayani Tuhan. Nah, di mindset aku waktu itu, aku harus jadi dokter atau PNS, hanya 2 itu. Karena mama pengen banget aku PNS. Lu yang jamin masa depan dijamin bla 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 lah, pokoknya kalau udah PNS masa depan aman gitu. Ya udah, akhirnya begitu khotbah
pas KKR, lucunya waktu KKR hari kedua, si pendeta ini ngomong kalau, pokoknya di tengah anak muda ini ada di tengah lapangan ini ada satu anak muda yang akan Tuhan pakai buat generasi. Gue pikir itu bukan gue lah, orang banyak banget anak muda, ribuan. Jadi aku nggak maju pas dia tantang altar call. Malamnya, pas hari kedua KKR itu gue pulang, gue dapat mimpi, Pan. Begitu. Gue dapat mimpi, bukan mimpi jorok ya, bukan. Gue mimpi basah. Gue mimpi. Ini vlog lu, podcast lu santai kan? Santai, kita ngomong apa aja. Dewasa oh, ngomong apa aja. Dewasa. Kita rohani tapi rohani dewasa. Bagus. Ini namanya kagak rohani, adik duniawi. Ya, ini bagus. Nah, udah gitu udah gue dapat mimpi, gue di depan panggung gitu, terus di depan gue banyak anak-anak kecil lagi angkat tangan nangis-nangis. Oh, oke. Okay. Gue nggak tahu itu dia minta jajan, nangis mah uang jajan atau apa, gue kayak ngerti kan. Udah gitu yaudah, cuman itu kayak di hati, itu lu yang dibilang sama pendeta itu, lu salah satu dari yang dimaksud. Terus ya udahlah, gue juga nggak terlalu respon. Pas hari ketiga gue datang lagi ke KKR, pendetanya beda, tapi dia ngomong hal yang sama. Dia bilang, ntar gue nyalain AC, ini mulai panas nih gengs. Di sini lagi dia bilang gini, dia bilang gini, di tengah lapangan ini ada anak muda yang kemarin harusnya maju, kok dia nggak maju? Ini kesempatan terakhir. Begitu altar call dia harus maju. Itu gue nangis, lagi khotbah gue udah nangis. Ya Tuhan, nanti aku maju, nanti aku. Jadi itu panggilan kuat banget di tahun 2002 awal tuh, 2002. Dari situ yang mulai kayak itu di hati, begitu altar call itu aku lari nangis. Tuhan, aku mau memberi hidup dan segala macam. Itu belum ada bayangan apapun. Pokoknya itu kayak kick off-nya. Kayak batu loncatan pertama kalinya tuh gue maju ke depan nangis-nangis buat Indonesia, dan padahal gue belum pernah tahu Indonesia kemana aja dari kampung di Manado. Oh, itu belum ke Bandung juga belum ya? Belum masih di Manado, bro. Oh, oke. Okay. Di lapangan KONI namanya di Manado, dan aku karena masih SMA belum tahu dunia luar, jadi mindset anak kampung gitu. Di dalam pikiran aku pokoknya Jawa tuh terbaik lah, Jawa jauh banget, aku nggak mungkin. Zaman itu pesawat belum banyak kan, ya kan, jadi kayak mindset zaman Burak Airlines, Merpati, lo masih ingat nggak kita masih. seangkatan ya? Kita kelihatan tua ya. Enggak lah, setengah tua lah. Generasi senior, ya kan? Seniornya milenial. Iya dong. Sudah gitu udah. Begitu aku respon itu, ya dari situ awalnya sih. Kalau ditanya jadi mulai kapan, dari situ. Oke. Gitu. 2002 tuh. Terus akhirnya udah dari situ, terus gimana lanjutannya? Aku datang ke ke mama. Ma, jadi gini. Apa? Mau bahas apa ini? Mama sensitif kalau soal, pokoknya dalam pikiran dia aku harus PNS atau dokter. Dua itu menurut dia yang bisa pegang masa depan. Mindset orang tua kan. So aku bilang, Ma, tadi kemarin ini aku dari KKR, terus ditantang untuk melayani Tuhan. Nah, waktu gue maju ke depan itu mereka kasih brosur. Brosur untuk isi, nama brosurnya itu Sekolah Pelatihan Penyiapan Penuai. Jadi waktu gue isi itu, kalau gue lolos akan ada beberapa tahap, beberapa tes, gue akan dapat beasiswa untuk ke Lembang. Jadi sekolahnya di Lembang. Oh iya itu. Kan di Kot Wihara tuh atas. Bukit Doa Lembang. Nah, begitu udah aku isi, begitu isi, aku mau ngasih, aku nanya mama dulu izin. Mama marah banget kan. Ngapain mana bahasa Manado kan. Udah tut. Keluar tuh bahasa rohnya mama tuh, bahasa Manado. Pokoknya mama bilang ngapain lu jadi. Aku dimarahin pokoknya. Cuman itu kuat, panggilannya makin kuat. Aku doa, worship saat teduh, kayak Tuhan bicara dimanapun. Setiap kayak aku dengar penyembahan, yang kebayang tuh mimpi yang waktu hari kedua malam itu gitu. Itu kayak terngiang-ngiang terus, Pan. Akhirnya aku memutuskan untuk, walaupun awalnya mama nggak setuju, aku kasih brosur itu ke panitia. Gue kirim. Gue isi datanya, gue kirim. Udah deh, kirim aja dulu gitu. Berapa hari kemudian gue didatangin satu orang. Orang ini ternyata dia ikut juga daftar di sekolah itu. Jadi ternyata dari
dari beberapa ratus. Jadi mereka akan pilih dari 400 orang yang maju altar call, hanya 10 yang dapat beasiswa gratis dari Manado sampai Lembang. Oh. Uang jajan dikasih dan segala macam. Jadi kita tinggal bawa badan. Dari 400 itu, gue masuk kan. Setelah gue ikut tes dan segala macam lah, gue agak cepetin dikit. Teman aku ini datang, terus dia bilang gini, ini rumah Medi ya? Oh iya, iya Medi mau kasih tahu kalau Ngana lolos terpilih dari 400-an anak muda di Manado zaman itu gratis ke Lembang. Gue nangis kan. Gue bilang, hah? Serius? Iya serius. Kita salah satunya juga katanya teman aku ini. Jadi siapkan diri 2 minggu depan kita berangkat ke Lembang. Wadaw. Gue bilang cepet banget prosesnya. Cepet banget bro. Terus dari situ gue mikir kalau memang Tuhan udah pilih kita nggak bisa lari. Kayak kisah ini loh. Yunus lari ke Niniwe itu loh. Itu kayak versi gue lain lagi gitu. Tapi panggilannya kuat. Nah gitu udah aku ngomong ke mama. Mama nangis di situ. Cuman karena mama pelayanan juga di Manado, dia tahu sebenarnya apa itu panggilan. Tapi egonya dia sebagai ibu, ya lo nggak bisa. Pokoknya mama pengen seperti apa yang mama mau. Kan banyak orang tua kayak gitu hari-hari. Pengen seperti apa yang dia mau. Padahal anak punya kebebasan untuk memilih mau jadi apa. Setelah gue lihat semua ya big picture-nya, gue perhatiin ternyata orang tua kayak gitu wajar. Gitu. Maaf bukan corona, tapi banyak ngomong. Tapi rata-rata emang ya orang tua aku pernah ke daerah timur NTT, itu pengennya pasti orang tua pengennya anaknya tuh jadi PNS saja. Atau enggak pendeta. Bener kan? Itu sama bro, sama dari Sulawesi Tengah sampai Papua sama. Iya ya, sampai ke bawah NTT. Ya. Karena bisa dipahami memang teman-teman saudara kita di timur tuh nggak punya fasilitas yang sama dengan di Jawa bro. Jawa lebih banyak punya alternatif untuk memilih mau jadi apa. Betul. Gitu. Oh di sana malah parah, cuman tentara sama dokter. Dua itu, anak-anak nggak ada pilihan mau jadi apa. Kalau di Jawa sekarang udah pengen YouTuber, videografer, kayak lu, fotografer. Mereka punya banyak pilihan. Gitu. Udah akhirnya berangkat tuh Pan. Jadi naik kapal laut waktu itu. Akhirnya mama setuju, papa setuju. Jadi lu bayangin gue masih umur 17 tahun begitu lulus SMA. Pokoknya perjalanannya beberapa bulan sampai akhirnya gue harus mau lulus gitu ya. Kayak gue cepetin aja ceritanya. Pokoknya gue begitu lulus, gue berangkat. Gitu kayak udah cepet aja lulus, gue nggak ada jeda kosong. Gue langsung cabut tuh. Naik kapal laut Umsini. Dari Pelabuhan Bitung ke Surabaya dulu. Itu sendirian lagi? Gak ada yang kenal? Rame-rame, 10 orang. 10 orang. Tapi kenal gitu? Tapi nggak benar yang lu bilang, belum kenal. Jadi 10 belum, orang baru ini kenal gitu ya? Baru kenal di pelabuhan. Ngobrol, dari gereja mana. Ada juga yang nggak bergereja, tapi dia emang udah dapat panggilan itu. Gitu. Tapi teruji sih, Pan. Dari 10 ini pun pada akhirnya yang lain pada pulang Manado, yang lain pada menikah, udah langsung ke daerah, dan yang nggak semua benar-benar akhirnya tetap konsisten gitu loh. Karena kan menjaga panggilan tuh butuh proses panjang. Butuh proses panjang banget. Terus akhirnya sampai Lembang, sekolah. Sampai Lembang nih, gue inget banget pertama sampai Surabaya tuh 2002. Lihat gedung tinggi kayak orang kampung kan. Kayak gini, oh my god, bagus. Logat Manado-nya kan pasti kampung kan. Wah, bagus banget. Terus nanya pernah lihat kita gitu-gitu, gue kayak wah katrok banget lah. Akhirnya dari situ naik bis. Gue inget banget Bandung Express, turun di Jalan Dr. Cipto di Bandung tuh. Yang belokan dekat KFC Starbucks. Tahu. Lama-lama gue jadi kuasai Bandung bro. Dari 2002 gue buta banget. Gue inget nyampe Bandung makan nasi timbel dikasih teh tawar kan. Nah di Manado biasa teh manis. Gue marah sama mas, ini kenapa teh manis? Dia logat Sunda, ada iya mah biasa dia. Teh tawar biasa di sini. Ada iya mah biasa. Iya apa ini, gue nggak ngerti kan orang Manado. Tapi lama-lama jadi belajar bahasa Sunda, belajar budaya. Akhirnya ke Lembang tuh 2002 mulailah belajar di situ tuh. 2002 sampai 2003 setahun. Jadi kita 6 bulan digodok di situ, 6 bulannya ke suku, ke daerah. Bermisi waktu itu. Jadi di Lembang sekolah apa berarti itu? Itu kayak sekolah pelatihan misionari. Belum sekolah Alkitab, masih sekolah kayak lu dilatih memahami Indonesia, ngelihat suku-suku di Indonesia,
ngelihat budaya di Indonesia yang belum dijangkau, yang belum kenal Injil. Jadi kita kayak jadi penginjil gitu, bro. Oh, betul. Digodok tuh, diberesin hatinya, masa lalu, segala macam, pelepasan, pertobatan. Oh, itu digodok habis tuh di situ kan. Terus di-share tentang Indonesia, lu harus punya hati buat bangsa ini dan segala macam. Jadi aku mulai kenal pulau-pulau, kenal Indonesia dari Lembang itu. Jadi baru Manado sama Jawa Barat tuh yang baru gue injak waktu itu ya. Terus kemudian prakteknya di Lombok. Dari situ akhirnya mulai ke Bali. Gue pertama kali ke Bali 2003 tuh, awal praktek. Udah gitu ke Lombok, praktek di Lombok Timur waktu itu. Jadi belajar budaya suku Sasak di sana. Menarik pelayanan kontekstual namanya. Jadi bagaimana kita melayani saudara-saudara kita yang berbeda, tapi harus pelajari budayanya dulu, nggak bisa instan. Sementara kan pola penginjilan bule dulu sampai hari ini masih instan semua. Instant event. Padahal Injil tuh benih. Ya kan butuh waktu. Nah, kita belajar soal kontekstual itu. Gitu, brother, panjang ya. Jadi dari Manado, Jawa Barat. Nah, udah gitu beres sekolah pelatihan penyiapan penuai ini, gue dikasih 2 pilihan. Mau balik ke suku, tinggal stay di sana, atau gue sekolah lagi. Terus gue rasa gue perlu belajar ya, masih muda banget. Waktu itu terus gue ambil teologi ya di Bandung, Institut Teologi Indonesia di Jalan Pasir Koja 58. Oh, Pak Bambang lagi ya. Lu baru tahu juga sekarang kan gue kuliah teologi ya. Iya. Kita nggak pernah ngobrol sedalam ini loh. Ini bagus banget kontennya. Kontennya bagus banget. Nah udah gitu udah gue kuliah 4 tahun di situ sampai 2006. Ambil S1 teologi 2006 lulus. Begitu lulus, nah di situ tuh sebenarnya kalau mau, jadi dari perjalanan 2002 sampai 2006 itu tuh kayak mulai Tuhan bukain kayak puzzle gitu loh kan. Kayak puzzle. Nah 2003 gue pertama kali praktek di Purwakarta. Nah di situ pertama kali benar-benar yang ngumpulin anak-anak. Di MDC Purwakarta karena harus nilai bagus. Terus si gembalanya Pak Torang namanya, Medi, kamu kalau mau nilai bagus urus nih anak-anak. 5 anak apa 6 anak kalau nggak salah itu, 4 sampai 6 anak lah, lupa ingat gue. Itu gue tuh bingung banget kan, baru mau mulai shalom adik-adik, satu udah naik pohon, satu udah lari, aduh pusing banget gue. Tapi di situ gue belajar tuh kayak oke, gue harus pikir sesuatu. Kreativitas itu muncul di saat ada tekanan tuh. Betul banget. Iya, dari situ aku belajar tuh cari permen, masih manual banget, mau nggak mau harus belajar gitar. Jadi tuh pertama kali belajar gitar lagu-lagu sederhana King Kong, apa dari Terbit Matahari. Diajarin sama ada satu kakak, Kak Reynold namanya. Dari situ aku mulai 2003 berarti ya, semester awal-awal. Begitu masuk kuliah 2003 awal, kuliah semester 1 semester 2 lah mulai praktek. Situ tuh mulai berhadapan dengan anak-anak. Selesai dari situ aku balik ke Bandung. Ya. Diajarlah sama Cik Reti. Cik Reti ini dia koordinator anak MDC Bandung. Dia yang kasih kesempatan. Jadi waktu dia training dia ajak aku. Ada pelayanan Medi, kamu pimpin acara ya, dari yang 100 anak, 200 anak sampai gua setiap Natal bro main drama jadi pemeran utama di MDC Bandung. Di tahun 2006 2007 lah itu. Masa-masa jaya, mesti mulai eksis lah istilahnya. Kita bikin album anak-anak. Dari situ mulai yang kayak di Bandung pada tahu. Akhirnya mulai beberapa gereja di Bandung undang dan lama-lama jam terbang ya. Jadi terbiasa ngisi pelayanan cerita, WL. Lama-lama mulai training guru-gurunya gitu-gitu. Sampai hari ini loh. Sampai keliling Indonesia ya. Iya bro, kemarin gue hitung dari 34 provinsi, kemarin gue ke Jambi, terakhir provinsi ke-29. Wow, 29 provinsi. Sekarang 5 lagi berarti. Iya, 5 lagi. 5 lagi gue Aceh, Maluku Tenggara, gue sampai catat loh, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, sama Papua yang paling ujung, Merauke bawah. Itu belum, sisanya udah semua. Wah. Semua karena pelayanan anak bro. Berarti harus Gila, gue merinding. Iya, gue punya peta di rumah di Manado. Gue tempel stiker
tempat-tempat yang gue udah injak. Luar biasa. Sampai ke pedalaman. Aduh, Tuhan baik banget. Mulai dari respon gue terhadap panggilan itu di lapangan itu waktu gue masih SMA. Amazing sih kalau ingat, bukan karena gue, bro. Respon penting. Gimana kita ngerespon panggilan. Terus kan bicara passion juga ya. Iya, betul. Padahal ya, ini ya cita-cita gue keliling Indonesia loh. Gue belum, paling berapa sih? 10 nggak nyampe. Lo harus ke ya, nih 5 the best nih, Steve melaku ya. Raja Ampat, Ora Beach, Pulau Komodo. Oh, Ora? Lu udah. Oh iya, cakep. Raja Ampat, Ora kan cakep banget tuh. Udah gitu Alor, bro. Oh, Alor bagus banget. Jadi Raja Ampat, Ora Beach, Pulau Komodo, Alor, sama satu lagi lo harus ke Morella di Maluku. Morella tuh pantai Lubang Buaya namanya. Itu gue cuman dari pinggir pantai gini, cuman kayak gue berenang bentar, 2 menit, udah di bawah udah Raja Animo, Dori, wah baru snorkeling, bro. Gue bilang, oh my god, Ambon bagus banget. Pecah, bro, Morella tuh pecah. Sama Ora 11 sama 11,5. Ini naluri traveler lu keluar ya. Kalau pakai kamera sambil bikin vlog, waduh luar biasa. Tuhan. Apalagi kamera lu tuh kan penuh kemuliaan, bro. Amin. tapi lu harus Indonesia. Gue pengen keliling semua dulu baru keluar lah. Asia sih udahlah. Akhirnya Tuhan bawa luar biasa. Dari respon gue di lapangan itu, Asia beberapa negara udah, Malaysia, Singapura, Bangkok, sampai gue amalah kita ya Israel ya kan. Berkat Tuhan, gue dari kampung, semua karena tiba-tiba ditelepon Papa Rohani aku, udah kamu berangkat ke Israel, cuman bawa diri, yang penting bikin lucu di jalan. Gampang itu. Luar biasa. Tapi gue juga bersyukur loh. Bersyukur bisa ke Israel itu nggak nyangka banget loh. Berkat banget. Kok bayangin ya, ngapain waktu itu ya, gue ngapain sih ikut Holy Land ke Israel, ngapain ya. Tapi setelah nyampe di sana ya, wah gila. Nggak nyesel. Iya kan? Dan gue kasih tahu ya, nggak semua orang bisa ke sana. Gue punya teman punya uang banyak, dia direktur, terus dia bilang gini, Medi, gue punya uang banyak, tapi gue nggak dapat kesempatan berangkat. Sibuk, udah gitu nggak dapat tim, karena kan harus tim berangkat. Kita nggak punya hubungan bilateral dan segala macam. Jadi tour, makanya Holy Land Tour. Itu, kemurahan Tuhan banget kan. Iya. Kalau bicara perjalanan nih, ternyata panggilan tuh nggak main-main ya. Dan setiap orang Tuhan kasih panggilan beda-beda. Ya. Setiap orang dengan dia diciptainnya beda-beda, dia pasti punya panggilannya beda-beda. Nggak bisa dibatasin cuma dokter, PNS. Dengan profesi, panggilan bukan bicara profesi kalau menurut aku. Tapi melakukan pekerjaan Tuhan di bumi. Ya. Sesuai dengan passion kita, kayak lu dengan ide-ide kreatif lu bikin video, berbicara kan kuat, kekinian, itu keren banget. Nggak semua orang punya itu, bro. Tetap kreatif kita ya, bro. Lo kreatif di bidang anak, gue kreatif di bidang media. Ya, harus sih. Kalau nggak kreatif, ketinggalan kita. Zaman cepet banget di sekitar kita, makanya harus terus belajar sih. Ya, betul. Gue waktu santai gini baca buku, udah 4 buku gue habis dalam seminggu ini. Gue paling malas baca buku paling malas. Kalau gue baca buku yang gue suka, jadi berkaitan sama anak. Kemarin gue baca tentang 5 bahasa kasih anak. Gimana kita mempunyai hati buat pelayanan anak, yang gitu-gitu, yang gue suka. Jadi yang masih ada berhubungan sama passion lo ya. Duh, kalau buku lain mau dipaksa juga males, mending makan Indomie kan. Waduh, hujan-hujan gini. Iya, jangan sedih, bro. Gue punya stok. Aduh. Gila. Lain kali Popmi harus bayar nih, sponsor nih. Oh iya, sponsor nih. Silang. Gue punya stok ini juga, bro. Sambal roa Manado. Sambal bro. Apa itu? Sambal roa, bro. Sambal Manado. Stok kalau kan ini kerja di rumah, makan di rumah juga. Iya. Tapi gitu, gue dengar kan
lu kan ngasih pengajaran juga kan buat guru-guru sekolah minggu kan ya. Ya, Ya itu ya, ya. gimana ceritanya itu kok bisa akhirnya? Nah, jadi waktu gue di Pasir Koja ini di Bandung, Ah, Cireti, dia guru aku lah, dia salah satu inspirasi gue pelayanan anak. Sampai hari ini dia masih leader di GKPB Fajar Pengharapan. Dia 20-an tahun pelayanan anak, bro. Bagus banget. Jadi Cireti yang ngajak aku, Medi mau nggak bicara di training? Itu pertama kali gue masih kurus. Ada di YouTube. Viewersnya terbanyak tuh. Di YouTube 14 ribuan viewersnya. Gue masih kurus banget. Ada. Aduh, Ci, aku bilang nggak bisa, Ci, gugup. Nggak apa-apa, Medi, coba. Nah, ternyata setelah aku perhatikan, regenerasi penting. Jadi aku dikasih kesempatan, akhirnya begitu aku coba, itu jadi kayak kehidupan aku hari ini. Akhirnya aku jadi kemana-mana training ke kota-kota, dipanggil untuk training guru-guru. Karena dikasih kesempatan, dan aku terus upgrade diri dan segala macam. Jadi awalnya dari situ, kalau ditanya mulai pertama kali, di Bandung. Bandung lah, sebagian besar gereja di Bandung udah pernah pelayanan. Jadi begitu mulai training, mulailah kedengeran ada tantangan tersendiri buat aku move ke Jakarta, karena mindset di kita nih masih Jakarta sentris. Jadi begitu taklukin Jakarta atau Bandung, pokoknya kota-kota besar lah di Indonesia, lu bisa pegang Indonesia. Cuman kalau menurut aku sih sekarang dengan adanya internet, udah nggak ada istilah kota daerah, semua udah nggak ada batasan. Cuman waktu itu, jadi begitu aku coba nambah link di Jakarta, mulai diundang di Tangerang, Jakarta. Mulai pada dengar tuh untuk kalangan guru-guru sekolah minggu. Jadi puji Tuhan kemarin mulai bicara di conference Surabaya, ada Children Minister Conference. Jadi konferensi para pengajar anak se-Indonesia. Gue bicara di situ, bro. Itu kan luar biasa. Buat aku satu kebanggaan tersendiri. Diundang di Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Kerjasama dengan toko buku Gunung Mulia. Jadi linknya tuh memang yang berbagai macam gereja. Jadi aku jadi mulai mikir pelayanan nggak cuma dalam satu gereja aja gitu, sempit gitu kan. Jadi kita harus memberkati banyak tempat. Di Indonesia terlalu banyak tempat, luas banget gitu, bro. Gimana sih caranya lu bisa deket sama anak-anak, bisa anak-anak tertarik sama lu? Yang pertama sih kita harus ngerti dunia mereka ya, Pan. Lu Anak jadi tuh anak kan kecil. dunianya benar banget. Kak Reti ngomong gitu, kalau lo mulai ini anak-anak, lo harus seperti anak-anak. Bahasanya. Terus gue baru tahu dari Papi Daniel nih, Daniel Alexander, mentor aku. Kalau kita mau deketin anak ya, misalnya anak segini tingginya, kita nggak boleh datang dengan tinggi ini, kita harus turun sederajat mereka. Ngobrol, hai Brian, apa kabar? Misalnya Brian. Jadi dia ngerasa temen dia yang ngobrol, bukan baru ngomong pakai bahasa dia, coba memahami dunia dia, lagi main apa, game apa, baru ngobrol. Dan anak tuh peka, dia tahu mana kakak yang tulus sama yang enggak. Dia kerasa tuh. Kalau Panji Pragiwaksono dia bilang, lo kalau MC anak-anak nih, public speaking anak-anak, kalau lo nggak suka anak-anak, nggak akan bisa lo masuk. Dia aja sampai bisa paham. Kan? Terus gue kayak, ya juga sih. Dan itu nggak bisa bohong. Kayak kita harus benar-benar dari hati, apa adanya aja sama anak-anak. Baru kita bisa masuk tuh. Cepet banget gue, dari bayi sampai SD, pokoknya cepet nempel aja gue kalau pelayanan ke gereja mana. Anak-anak tuh ingat, kami ini, numpuk tuh, gendong, ngobrol sama mereka, denger cerita mereka. Itu, bro. Ya jadi kayak mereka sih. Seru. Makanya gue nggak tinggi-tinggi, badannya kayak anak-anak. Mungkin memang Tuhan kasih karunia itu. Iya ya. Ini bisa jadi, bro. Kalau gue tinggi banget, kasihan anak-anak. Iya. Chico Jericho gitu ketinggian gue. Ntar lu jongkoknya harus gimana coba? Iya, gue jongkok aja masih lebih repot. tinggi. Asli, begitu gue jongkok udah hilang anaknya. Aduh, kocak banget nih ya, bro. Jadi ya. Oke, next plan mau ngapain? Next plan, ini gue lagi bikin tim, bro. Jadi gue punya tim namanya Tim Ceria. Kita bikin khusus trauma healing buat anak-anak yang kena bencana. Jadi kita udah keliling, udah dari Lombok, Sinabung dulu, Jogja, Lombok. Udah gitu terakhir Palu 2018. Udah gitu Ambon 2019. Jadi memang aku lagi bangun tim ini. Jadi kalau ditanya lagi ngapain, kita lagi godok program-program reguler kita. Terus aku juga punya tim. Jadi aku punya tim training sendiri.
sekarang. Kolaborasi sama teman-teman pembina anak yang gue rasa frekuensinya sama. Karena sekarang pelayanan harus bangun tim sih. Iya, betul. Kalau nggak capek. Iya nggak? Iya kan? Dan Iya. timnya harus benar-benar solid. Ya. Jadi ke depan plannya gue pengen bikin TCTC namanya. Tim Ceria Training Center. Di situ semua mau cari apapun tentang pelayanan anak ada di situ. Gue lagi bangun tim itu. Jadi tim sosial gue udah punya tim Ceria. Tim upgrade training gue udah punya namanya M2 Manto Meidi. Ya, aku sama ada namanya Kak Manto, dia pembina anak legend juga di Indonesia. Jadi lini-lininya aku lagi bangun sekarang. Gitu. Terus sekarang aku lagi mau bikin buku, bro. Buku tentang tips and trick pelayanan anak. Wah, lucu. Bagus. Lucu, jadi di dalamnya perjalanan hidup sama tips and trick. Jadi dari semua pengalaman aku berapa belas tahun ini, perjalanan yang akan terus jalan, aku pengen share juga ke kakak-kakak di daerah. Jadi begitu mereka beli buku itu, ada pengingat mereka, kayak tentang lu harus punya hati, bagaimana biar kreatif, bagaimana lu mengemas kelas jadi menarik. Kalau lu nggak punya alat peraga, lu harus ngapain, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi triggernya aku lagi garap. Gitu, brother. Hebat. Harus terus produktif sih, bro. Jadi dengan apa yang kita punya sampai nanti kita mati, kayak Tuhan cuma bilang baik sekali perbuatanmu karena kamu memperlipat akan talenta. Lebih ke sana aja dan berdampak buat Indonesia. Makanya gue bikin tim Ceria. Biar pelayanan anak nggak sempit, Pen. Nggak bisa kayak cuman satu tempat doang kan. Apalagi pedalaman sangat membutuhkan. Iya, kemarin aku ke Jambi tuh ke suku anak dalam sama tim. Aku punya tim mission trip sendiri. Jadi aku ada mainannya tim sekarang, bro. Karena udah zaman Avenger, bukan zaman Superman. Yes. Superman is dead. Udah mati lama. Mati lama. Terus kita kayak ngajarin baca, ngajarin firman juga ke anak-anak yang ngomong aja A, I, U, E, O-nya terbatas karena masih pakai bahasa rimba. Gue tertarik karena lihat si Butet Manurung yang ke suku anak dalam, suku rimba kan. Terus gue pengen tahu. Akhirnya gue datang langsung. Seru, dapat pengalaman. Asik ya kalau dengarnya. Jadi seru bro. Indonesia luas. Asiknya jalan-jalannya loh. Aduh. Dan gue perhatiin ya, Pan, jalan-jalan tuh jadi kayak cuman bonus. Gue ke Raja Ampat, habis training nih, tiba-tiba ada satu kakak punya turnya. Peserta training gue punya tur Raja Ampat. Kalau gue mana sanggup puluhan juta, 20-30 juta ke sana. Terus gue, Kak Medi mau jalan-jalan nggak? Oh ya boleh. Iya saya ada tur nih Raja Ampat, mau ikut? Wah mau lah Kak, berangkat gue kan. Gue cuma bayar uang makan doang, sisanya ditanggung. Dibikin udah kayak raja aja, Kak Medi ini kalau butuh apa-apa. Cuman kan kita melayani bukan karena bonusnya gitu. Salah. Itu cuma bonus, fasilitas tuh cuma bonus. Kita harus fokus ke sumbernya. Sampai hari ini kayak Papi Daniel Alexander, dia kayak mau pelayanan pun dia nggak pernah matok kan. Nggak pernah matok pelayanan. Jadi pelayanan kita nggak bisa taruh nilai uang di situ. Karena Tuhan kasih kita cuma-cuma kok give ini. Jadi kita harus baginya pun sharing itu, berbagi. Kalau mereka mau berbagi berkat, puji Tuhan. Kita hidup dari situ. Tapi kalau enggak, ya udah, jangan jadi patokan gitu. Kecuali gue nge-MC, gue patok profesional. Gitu. Luar biasa. Menarik ya bro. Banyak quotes. Sangat memberkati. Sangat menggugah hati juga. Iya nggak bro. Jadi kita semoga teman-teman yang nonton harus makin tahu panggilan buat apa hidup di dunia. Amin. Makanya begitu ada corona gini harusnya nggak jadi buat kita makin takut. Ya udah kalau emang udah waktunya Tuhan, kita tahu kita mau ngapain di dunia ini. Iya kan. Itu lebih penting. Betul. Itu lebih penting. Pekerjaan terbaik di dunia adalah pekerjaan Tuhan yang dipercayakan sama kita. Itu udah. Quotes tuh bro. Aduh Tuhan baik pasti banget. Yang nonton video ini sangat terberkati. Harus cari tahu passion kita apa dan jadi berkat. Bukan ke kita fokusnya, tapi ke banyak orang. Nanti ya, begitu kita ke banyak orang, gue ngerasain banget. Begitu kita ke orang lain, kita tuh kayak akan dibawa sama Tuhan ke yang kita mau tuju awalnya. Berkatnya, bonusnya, dan segala macam. Itu yang firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Itu jadi kehidupan buat gue bro. Gue keluarga di mana-mana, mau jalan-jalan kemana gue tinggal hubungin di Surabaya, di Papua, Ambon, sampai Medan. Udah deh, Aceh nih gue pengen ke Aceh. 5 provinsi lagi doain ya bro. Siap. Begitu 34 provinsi, aduh gue mau posting provinsi ke-34 deh di feed. Waduh, gue juga harus nih.
Aduh, Sangat tapi followers tertekan. lu banyak banget tuh. Followers lu banyak banget. Gue bangga Nah, sih. enggak. 8 ribuan lebih. Steve melaku-melaku pokoknya. Followers nggak penting, yang penting Keren. yang tadi lo ngomong itu. Iya ya. Followers nggak penting, yang penting Berdampak ya. passion kita berdampak. Iya, bener. Dampak sih paling penting. Nah, Jadi anak-anak muda sekarang udah nggak suka dikotbahin kan. Sukanya diinspirasi. ya. Jadi gimana kita hidup menginspirasi banyak orang. Itu aja sih. Oke, cukup sekian. Udah lumayan. Cukup ya? Berapa menit nih? Berapa menit, bro? Waduh, nggak tahu ini. Kayaknya hampir 1 jam ini. Waduh, Pan, thank you banget dapat kesempatan ini. Thank you banget. Aku juga thank you. Sangat terberkati, sangat luar biasa. Dukung terus pelayananmu ya. Luar biasa. Amin. Thank you, bro. Mahal ya dapat momen ini ya. Ya, kita udah berkali-kali cocokin, Bang. terus. Ini kalau jodoh udah putus-putus dulu gitu. Iya. Udah nyambung lagi. Thank you banget, bro. Sehat terus ya. Sama-sama, Stay sehat safe. terus. Tuhan berkati. Suci Rono Telu, podcast Steve Laku-Laku.